Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Asyfa Rehani dengan NIM 246500067 dari kelas B. Pada video kali ini saya akan mereview materi microcontroller komponen elektronika hingga alat ukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Asyfa Rehani dengan NIM 2465067. Pada video kali ini, saya akan mereview materi elektronika dasar, mulai dari pengertian elektronika, komponen pasif dan aktif, hingga alat ukur yang sering digunakan. Materi ini penting sebagai dasar dalam memahami rangkaian elektronik. Lanjut, di sini ada kontrak kuliah dan pengantar elektronika. Elektronika merupakan ilmu yang mempelajari aliran listrik arus lemah dan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari. Elektronika digunakan pada berbagai perangkat, mulai dari alat rumah tangga hingga sistem industri dan robotika. Dalam sistem digital, umumnya digunakan tegangan rendah seperti 3,3 volt dan 5 volt agar komponen tetap aman dan tidak rusak. Lanjut ke resistor. Resistor adalah komponen elektronika yang berfungsi untuk menghambat arus listrik. Besar nilai hambatan resistor ditentukan oleh kode warna yang terdapat pada badan resistor. Resistor digunakan untuk membatasi arus, membagi tegangan, serta melindungi komponen dari arus berlebih. Lanjut ke kapasitor. Kapasitor merupakan komponen yang berfungsi menyimpan muatan listrik sementara. Kapasitor memiliki dua jenis utama, yaitu kapasitor polar dan non-polar. Kapasitor sering digunakan pada rangkaian penyiarah, filter, dan penstabil tegangan. Contohnya adalah kapasitor Elko, Mylar, keramik, dan MKM. Lanjut ke dioda. Dioda adalah komponen semikontrol. Dioda adalah komponen semikonduktor yang hanya dapat mengalirkan arus ke satu arah, yaitu dari anoda ke katoda. Dioda yang banyak digunakan sebagai penyarah arus AC menjadi DC, seperti pada adaptor dan power supply. Lanjut ke LED. LED atau light emitting diode adalah komponen yang dapat memancarkan cahaya ketika dialiri arus listrik. LED memiliki berbagai warna dan lebih hemat energi dibanding lampu biasa. Lanjut ke LED matrix. LED matrix adalah kumpulan LED yang disusun dalam baris dan kolom. Komponen ini digunakan untuk menampilkan karakter, angka, dan teks berjalan dengan mengatur kombinasi pin, baris, dan kolom. Lanjut ke relay. Relay adalah saklar elektromagnetika yang menggunakan pengendalian arus listrik menggunakan arus kecil. Relay sering digunakan untuk mengontrol perangkat AC menggunakan sinyal dari microcontroller. Lanjut ke transistor. Transistor adalah komponen semikonduktor yang berfungsi sebagai penguat dan saklar. Terdapat dua jenis transistor, yaitu NPN dan PNP, yang banyak digunakan dalam rangkaian analog maupun digital. Lanjut LDR, like dependent resistor, adalah resistor yang nilai hambatannya berubah sesuai dengan intensitas cahaya.
Semakin terang cahaya yang diterima, maka hambatan LDR akan semakin kecil. LDR sering digunakan sebagai sensor cahaya pada lampu otomatis dan sistem keamanan. Lanjut ke fototransistor. Fototransistor adalah sensor cahaya yang bekerja mirip dengan transistor, namun dikenalkan oleh cahaya. Komponen ini sering digunakan pada sensor inframerah, seperti pada robot line followers dan sistem pendeteksi objek. Lanjut ke 7 segment. 7 segment adalah display yang tersusun dari 7 LED dan digunakan untuk menampilkan angka. Terdapat dua jenis 7 segment, yaitu common anoda dan common katoda, yang perbedaannya terletak pada sambungan kutub LED. Lanjut ke motor. Motor listrik adalah komponen yang mengubah energi listrik menjadi energi gerak. Motor dibagi menjadi motor DC dan motor AC. Motor DC sering digunakan pada sistem mikrokontroler, sedangkan motor AC digunakan pada peralatan listrik rumah tangga. Lanjut ke buzzer. Buzzer adalah komponen elektronika yang berfungsi mengubah sinyal menjadi suara. Buzzer biasanya digunakan sebagai indikator atau alarm pada suatu sistem elektronik. Lanjut, alat ukur multitester. Multitester adalah alat yang digunakan untuk mengatur tegangan, arus, dan hambatan. Multitester tersedia dalam bentuk analog dan digital, dan sangat penting dalam proses pengujian serta perbaikan rangkaian elektronik. Itulah review singkat materi elektronika dasar. Dengan memahami komponen-komponen ini, kita dapat mudah merancang dan menganalisis rangkaian elektronik. Terima kasih sudah menonton. Akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.